Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazkia Aulia, saya dari kelas 5 At-Tarjamah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah morfologi Arab. Materi yang akan saya bahas itu mengenai ilmu sorf wal ma'ajim, berkenaan dengan ilmu sorf atau morfologi dan leksikon. Di sini telah kita ketahui bahwasannya bahasa itu merupakan sarana komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari, di mana bahasa itu digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, perasaan maupun pikiran. Nah, pesan atau informasi ini disampaikan melalui bentuk kata. Nah, pembahasan berkenaan dengan kata ini masuk ke dalam bidang morfologi dan leksikon yang akan saya bahas pada hari ini. Nah, bahasa juga merupakan sistem. Nah, dan juga dia pastinya bersifat sistemis. Nah, lebih jelasnya, bahasa itu merupakan fenomena yang memadukan antara bagian makna dan bagian bunyi. Nah, bahasa sendiri itu memiliki 3 subsistem. Yang pertama ada fonologis, ada gramatikal, dan ada leksikal. Nah, di dalam proses pembentukan kata, dia juga memiliki 3 komponen yang terkait erat, yang berkaitan sangat erat. Yang pertama itu adalah leksem sebagai input, ada morfem, dan yang ketiga ada kata sebagai output. Nah, di dalam kebahasaan ini terkait kebahasaan, bahasa itu berkaitan dengan bentuk dan makna. Nah, sama seperti halnya morfologi dan leksikon. Nah, keduanya itu merupakan cabang ilmu dari ilmu linguistik. Nah, di mana leksikon juga memiliki cabang ilmu lagi seperti leksikografi, ada leksikologi dan lain sebagainya. Nah, leksikon sendiri itu merupakan keseluruhan leksem yang terdapat di dalam suatu bahasa, atau bisa juga dikatakan sebagai pembendaharaan kata atau kosakata. Nah, memahami morfologi juga tak kalah penting di dalam ilmu kebahasaan, karena morfologi itu merupakan bagian tata bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan segala proses pembentukan di dalam pembentukan kata tersebut. Nah, di sini saya akan membahas pembahasan pertama itu adalah mengenai morfologi di dalam bahasa Arab. Nah, morfologi secara etimologi dia berasal dari kata morf dan logos. Morf sendiri memiliki arti itu bentuk dan logos itu memiliki arti ilmu. Jadi secara harfiah, morfologi itu merupakan ilmu berkenaan dengan bentuk. Nah, morfologi atau tata bentuk kata di sini adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan segala proses pembentukannya. Nah, di dalam bahasa Arab, biasanya morfologi ini dikenal atau sering orang menyebutnya itu sebagai ilmu sorf. Nah, berkenaan dengan ilmu sorf, kita di sini akan membahas mengenai morfem dan alomorf. Morfem sendiri itu dikenal sebagai bahan dasar dari suatu kata, karena morfem itu bentuk bahasa yang dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang kecil, kemudian dia dapat diceritakan lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi, sehingga sampai ketika kebentuk yang jika dipotongnya itu dia tidak memiliki makna. Jadi dia benar-benar bahan dasar dari sebuah kata. Nah, di dalam bahasa Arab kita ambil contoh seperti al-ilmu. Al dan ilmu kita pisah. Morfem si al itu merupakan morfem terikat dan ilmu itu merupakan morfem bebas. Nah, morfem terikat itu apa? Morfem terikat itu adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan dia itu tidak dapat membentuk suatu kata dan tidak memiliki makna bila tidak digabungkan dengan kata lain. Misalnya tadi partikel si al. Nah, kemudian morfem bebas itu apa? Morfem bebas itu adalah morfem yang tidak bergantung pada morfem yang lainnya. Nah, dia justru kebalikan dari morfem terikat. Dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya morfem yang lainnya. Nah, pembahasan terkait morfem di sini itu tidak bisa dikesampingkan dengan alomorf. Nah, Al-Khuli dia mendefinisikan alomorf itu sebagai morf yang memiliki kemiripan dengan morfem yang lainnya, tetapi didistribusikan secara komprehensif. Nah, di sini sehingga didistribusikan secara komprehensif di sini sehingga menjadi satu morfem. Nah, di dalam bahasa Arab, morfem terikat al yang tadi contoh saya sebutkan itu memiliki alomorf pemunculannya itu bersyarat fonologis seperti al pada contoh ar-Rahman, al pada contoh as-Samak, al pada contoh an-Nur. Nah, di sini dapat dikatakan distribusi morfem al itu ditentukan oleh bunyi yang berdampingan setelahnya.
Selanjutnya kita akan membahas pembahasan mengenai akar, al-aslu, dan wazan. Itu pola. Nah, di dalam bahasa Arab dia memiliki prinsip akar dan pola. Nah, secara struktur dan semantik, leksikon di dalam bahasa Arab itu berkaitan dengan akarnya. Nah, di sini maksud dari akar itu adalah asal dari sebuah kata. Nah, seperti contoh saya ambil contoh kata ba. Dia berasal dari K, T, dan B. Nah, dari asal di sini nanti akan melahirkan beberapa pola. Di sini dia berkembang. Nah, disebut dengan wazan pola. Nah, contoh dari polanya itu pada kata-kata ba berubah pola, dia menjadi yaktubu menulis, kitabun kitab, maktabun meja, maktabah perpustakaan, mukatabah dan lain sebagainya. Dia berasal dari asal kata ba, kemudian dia berkembang, terjadi perubahan sehingga terciptalah pola-pola seperti tadi yang saya sebutkan, yaktubu, kitabun, maktabah, maktabun dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya akar itu adalah asal dari sebuah kata, sedangkan pola itu adalah bentuk kata yang mengalami perkembangan atau perubahan sehingga dari satu kata itu dapat menghasilkan kata yang lain yang berbeda dengan makna yang tentunya berbeda pula. Nah, di sini diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan istilah tasrif atau derivasi secara linguistik, yaitu derivasi itu adalah proses pembentukan kata. Nah, pembentukan kata di sini itu merupakan kata yang baru. Nah, selain daripada verba, akar juga dalam bahasa Arab itu berhubungan dengan nomina primitif. Nomina primitif itu apa? Sering kita kenal dengan sebutan isim jamid. Nah, akar nomina di dalam bahasa Arab itu memiliki 5. Ada sunai, ada sulasi, ada rubai, ada khumasi, ada sudasi. Dan masing-masing itu memiliki contoh. Contoh dari sunai itu abun. Contoh dari sulasi itu bakorun. Contoh dari rubai itu akrobun. Contoh dari khumasi itu burhanun. Contoh dari sudasi itu ankabut. Nah, selanjutnya pembahasan berkenaan dengan leksikon. Adapun leksikon itu berasal dari bahasa Yunani, leksikon atau leksikos, yang memiliki arti ucapan, kata, maupun cara bicara. Nah, leksikon ini keseluruhan leksem yang terdapat di dalam suatu bahasa. Leksikon itu merupakan istilah teknis di dalam komponen bahasa. Komponen bahasa ini yang dimuat di dalam leksikon itu adalah semua informasi tentang makna dan pemakaian kata di dalam bahasa. Nah, dengan kata lain, leksikon ini berarti pembendaharaan kata atau kosakata. Nah, di dalam peristilahan sekarang, istilah leksikon ini biasanya dikenal atau disepadankan dengan istilah-istilah kosakata yang sudah sangat lazim digunakan di dalam pembelajaran bahasa. Nah, cabang linguistik yang mendalami bidang ini itu disebut leksikologi, adapun pakarnya itu disebut leksikolog. Nah, selain itu juga leksikologi itu merupakan pembahasan di dalam linguistik umum, sedangkan leksikografi itu masuk ke dalam pembahasan kajian linguistik terapan. Nah, leksikon sendiri itu merupakan jamak dari leksem, sedangkan leksem sendiri itu merupakan leksikal dasar, satuan leksikal dasar yang sangat abstrak. Nah, leksem juga bisa diartikan atau dia juga memiliki arti itu sebagai kata atau frasa yang merupakan satuan yang bermakna. Tidak sedikit di sini orang itu banyak yang kebingungan atau sulit untuk membedakan antara leksem dan kata. Nah, di sini ada beberapa ciri leksem dan ciri-ciri kata yang bisa membedakan antara keduanya. Adapun ciri-ciri leksem, yang pertama itu leksem itu berperan sebagai input di dalam proses morfologi. Yang kedua, leksem itu merupakan satuan dari leksikon. Yang ketiga itu leksem menjadi bahan baku di dalam proses morfologis. Yang keempat, leksem juga merupakan unsur yang diketahui setelah disegmentasikan. Adapun yang kelima itu merupakan leksem itu harus tidak tergolong di dalam partikel atau proleksem. Nah, adapun ciri-ciri kata sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kata itu adalah satuan terbesar di dalam morfologi. Yang kedua, kata itu berperan sebagai output di dalam proses morfologi. Dan yang ketiga itu kata dapat dianalisis atas komponen yang disebut dengan morfem. Nah, adapun makna dari leksem itu sendiri, leksem itu bisa saja tidak hanya memiliki satu makna. Nah, dia itu tergantung kasusnya. Nah,
Leksem juga merujuk pada acuan yang berbeda sesuai dengan konteks pemakaian leksem itu sendiri. Nah, interpretasi ini diberikan kepada leksem dengan sangat beragam dari satu konteks dengan konteks yang lainnya. Seperti contoh yang pertama itu dhahaba Ahmad ila madrasah. Dhahaba di sini artinya pergi. Contoh yang kedua, dhahaba asy-Syafi'i ila anna hadza makruh. Contoh yang kedua, dhahaba di sini maksudnya berpendapat. Nah, di dalam kajian linguistik, istilah leksem itu digunakan dalam dua bidang subkajian. Ada kajian morfologi dan kajian semantik. Nah, di dalam kajian morfologi, leksem itu diartikan sebagai bentuk yang akan menurunkan sejumlah kata. Nah, untuk di dalam kajian semantik, istilah leksem itu digunakan untuk mewadahi konsep satuan bahasa yang memiliki satu satuan makna. Selanjutnya pembahasan mengenai kolokasi. Nah, di sini menurut Krida Laksana itu kolokasi itu berarti asosiasi dan pendampingan secara tetap suatu leksem. Nah, pendamping atau asosiasi ini itu kemudian membentuk suatu makna tertentu. Nah, dengan demikian kolokasi itu memerlukan keberadaan suatu leksem di dalam lingkungannya, yaitu harus didampingi oleh leksem lain secara bersama-sama untuk membentuk makna tertentu. Contohnya pada kata ahlun yang didampingi dengan bait, sehingga dia memiliki arti keluarga Nabi. Nah, ketika dia didampingi lagi dengan kata sunnah, maka akan memiliki arti pengikut sunnah Nabi. Contohnya seperti itu. Nah, terkadang juga kolokasi itu dilanggar sengaja untuk membentuk efek tertentu atau sengaja diciptakan idiom baru dengan tujuan kolokasi itu memberikan efek tertentu. Nah, misalnya pada leksem halal dan haram. Nah, kata di sini al-halal bi al-haram. Nah, makna di sini tuh ingin harta yang halal harus bekerja yang halal. Nah, contoh di sini tuh bukan merupakan contoh ganjil di dalam bahasa Arab. Nah, maksud di sini tuh al-halal bi al-haram itu kemudian diserap menjadi halal bi halal yang sering kita dengar itu sebagai silaturahmi ketika lebaran itu tiba, untuk saling memaafkan. Nah, jadi di sini terdapat atau terjadi keganjalan di dalam penutur bahasa Arab sehingga kemudian disaring lagi sehingga menjadi al-halal bi halal. Nah, adapun perbedaan antara morfologi dan leksikon itu sama-sama mempelajari kata, arti kata, tetapi keduanya juga tetap memiliki perbedaan. Adapun leksikon itu mempelajari arti kata yang lebih kurang tetap yang terkandung di dalam suatu kata atau yang lazim disebut dengan arti leksis dan makna leksikal. Atau sedangkan morfologi itu merupakan dia mempelajari arti yang timbul akibat peristiwa gramatis yang biasa disebut dengan arti gramatis atau makna makna gramatikal. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa leksis itu menyatakan arti secara harfiah dan morfologi itu menyatakan secara gramatikal hasil arti penambahan tersebut. Leksikon itu merupakan jamak daripada leksem. Nah, leksem itu berperan di dalam morfologis. Leksikon juga berperan sebagai bahan baku. Leksem itu perlu diolah sehingga dia menjadi kata atau morfem dasar di dalam subsistem gramatikal. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai materi ilmu sharf wal ma'ajim. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.